Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada pekerjaan Daihatsu Taruna EV. Problemnya ketika deselerasi atau pas lepas gas itu keluar asap. Kalau kondisi digas tanjakan RPM tinggi nggak keluar asap ya, hanya ketika deselerasi aja. Ini coba kita mau cek area exhaust manifold ya, tapi sebelumnya kita lepas dulu box filter udaranya ini sambil kita kuras air radiatornya. Untuk menguras air radiator dari tutup drain radiator ini sudah proses kuras. Sambil nunggu air radiator habis, kita coba buka intake box filter udara. Tinggal lepas ini ya, pengikat box filter udara, ada 3 baut. Setelah itu nanti kita lepas ini pipa radiator. Sekarang kita lepas pipa radiator ya, dia pakai klem, tinggal pakai tang terus digeser. Oke, ada 2, yang ini sama pengikatnya ini ya, pakai sok 10-an. Setelah itu baru kita lepas, terus kita lepas yang area exhaust manifold ini. Proses lepas cover exhaust manifold, bautnya ukuran 10-an, ada 1 2 3 4, ada sekitar 5 sampai 6 baut. Lanjut melepas exhaust manifold, tapi sebelumnya kita mur bautnya kita kasih WD dulu supaya nanti enggak selek dan lancar saat melepas. Terus kalau melepas diusahakan suhunya enggak terlalu panas ya, nanti kalau panas resiko dratnya rusak. Kita tunggu sampai beberapa saat supaya melepasnya mudah. Melepasnya yang dari baut sisi knalpot dulu ya yang dilepas, lalu nanti knalpotnya dipisah, baru setelah itu baut yang mengikat antara exhaust ke cylinder head. Oke, ini exhaust manifold sudah terlepas. Kayaknya nggak ada yang mencurigakan ya. Nggak ada yang mencurigakan. Kita lanjut bongkar head untuk cek kondisi basing klep ya. Jadi penyebab ngebul saat deselerasi atau ketika turunan, perkiraan kami mengarah ke basing klep. Jadi ini head mau kita bongkar untuk kita cek kondisi basingnya. Untuk bongkar head kita lepas coil ini dulu, lalu ini cover belt. Ini kan space-nya sedikit, jadi sebelumnya radiator kita angkat aja biar space-nya banyak, sama soket-soket, sensor cam, sama sensor-sensor yang lain nanti kita lepas. Oke, tadi istirahat, pekerjaan kita lanjut malam. Radiator sudah terlepas, terus kabel-kabel, soket-soket injektor, soket TPS, kemudian map sensor, soket-soket yang area sini sudah kita lepas, area sini juga, area sini ECT, kemudian sensor cam, soketnya juga sudah dilepas, oli juga sudah di tap, kemudian timing belt sudah kita lepas, terus belt yang di sini, belt kompresor sama belt alternator juga sudah kita lepas, selang bensin sudah kita lepas juga area sini. Terus kabel kita sisihkan ke sini, nanti kalau ngangkat head ini biar leluasa ya. Sekarang kita mau lepas baut cylinder head. Bautnya ini ukuran berapa ini ya, 14 kalau nggak salah. 1 2 3 4 5, ada 10 baut. Nanti kita lepas silang perlahan ya,
silang biar enggak melengkung karena prosedurnya memang begitu. Yang ini bautnya pendek. Jadi ini sudah kita bongkar. Untuk basing klepnya memang ada yang oblak ya, beberapa terutama di exhaust. Kemudian untuk pistonnya ini kita cek, ternyata aksialnya ini ada yang kocak. Ini yang ini masih lumayan rapat. Yang silinder satu ini lumayan kocak ya. Ini arahnya kayaknya ke pinnya piston ya. Ini ya akhirnya ini mau kita turunkan, kita cek, termasuk nanti liner, pin piston, metal juga akan kita cek. Ini baut-baut yang di transmisi sudah kita lepas, tinggal satu. Kemudian dinamo starter mounting 2 ini bautnya juga sudah kita lepas, sedikit lagi tinggal kita angkat ini nanti. Kompresor juga sudah kita pisahkan, sama power steering juga sudah kita pisahkan. Kita akan segera angkat. Oke, jadi ini blok Taruna yang oblak kemarin, kita ukur celah olinya antara piston sama boring itu sekitar 0,095 paling kecil, padahal limitnya itu di 0,1,1. Makanya kemarin kocak karena dia sudah pada mendekati limit ya. Ini sudah ditanam liner baru. Ini ditanam liner baru ya. Kemarin mau di oversize 0,25 mili, cuma kita kesulitan cari piston. Akhirnya ditanam liner baru dan pakai ukuran piston standarnya lagi ya. Jadi tadi kita ukur, ketemunya tadi celahnya sekitar 0,025 sampai 0,03 ya. Untuk celah standarnya Taruna ini, yang mesin ini tipe apa ini? HE ya. Pokoknya yang Taruna ini di manual book kemarin sekitar 0,025 sampai 0,045 celah oli standar antara piston dengan liner. Limitnya adalah 0,1. Jadi secara ukuran ini sudah oke ya. Habis ini langsung nanti kita rakit, dan ini kemarin juga udah diratakan ya, sudah kita cek juga pakai strike edge dan hasilnya bagus, tidak melengkung. Kondisi jalur air juga masih sangat bagus, tidak ada yang keropos. Mesin sudah masuk kembali, alhamdulillah lancar. Air radiator juga sudah diisi, oli juga sudah diisi, aki sudah terpasang, terus di bawah juga nggak ada tanda-tanda kebocoran ya. Kita akan start untuk pertama kalinya setelah sekitar 2 minggu perbaikan ya. Yang kemarin ternyata piston dan linernya celah olinya terlalu besar. Yuk kita start, semoga akinya nggak drop dan semoga aman. Oke, ini start pertama, masih agak pincang ya. Air radiator kondisi juga aman. Jadi tadi pincang ya, akhirnya kita buka businya. Ini busi yang nomor 1 ini hitam, jadi ngefong di sininya. Akhirnya kabel busi kita ganti sekalian sama businya. Tempat-tempatnya kita ganti. Ini sudah kita rangkai, coba kita start lagi ya. Oke, start lagi. Oke, halus.
Indikator oli juga langsung mati, artinya normal ya oli. RPM di 1000, biarkan panas. Nanti setelah panas kita turunkan di sekitar 800. Mantap ya, halus, sangat halus sekali. Coba asapnya kita lihat. Keren, nggak ada asap, alhamdulillah aman. Oke, kita biarkan kipas on 1 kali, habis itu RPM kita turunkan ya. Jadi setelah panas ternyata RPM nya turun di sekitar 800. Jadi kita nggak perlu setel nurunin RPM nya lagi ya. Oke, demikian Taruna yang seharusnya ini kita bongkar head aja buat ganti bos klep, tapi berakhir dengan overhaul karena pistonnya oblak. Kemarin basing klep sebenarnya yang oblak cuma 1 sisi exhaust, tapi mumpung dibongkar akhirnya 8 basing klep yang sisi exhaust, sisi knalpot sini kita ganti semua. Untuk suhunya normal, ini harusnya turun setengah aja ya. Prediksi kita kemarin basing klep atau bos klep atau gate valve yang sisi exhaust kemarin kita cek ada 1 yang oblak, akhirnya 8 kita ganti semua karena mumpung turun ya. Dan ternyata ditemukan juga pistonnya oblak. Kemarin celahnya sekitar 0,1, minim di 0,095 ya, harusnya itu di 0,025 sampai 0,045 ya. Akhirnya atas persetujuan pemilik akhirnya sekalian dibongkar, diturunkan. Untuk kruk as masih standar, jadi kita ganti metalnya aja kemarin, cuma dipoles saja, dan hasilnya seperti tadi ya, halus. Kipas juga on off normal. Tadi sempat pincang karena bermasalah di kabel busi, sekarang sudah kita ganti, sudah normal dan hasilnya bagus. Semoga pemiliknya puas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.